Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, saya Mimi Rianti dari Universitas Sarasvati Yogyakarta. Saya di sini bertujuan untuk melakukan penyuluhan dengan tema kesehatan reproduksi remaja dan seks pranikah. Sebelumnya, apakah sudah ada yang memahami apa itu seks pranikah? Baik, di sini saya akan menyampaikan apa itu yang pertama definisi remaja. Remaja itu merupakan sekelompok manusia yang berada dalam proses peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Masa ini berkisar hingga 9 sampai 10 tahun hingga 19 sampai 20 tahun untuk wanita. Untuk pria 10 sampai 11 sampai 12 tahun itu masa kanak-kanak, 21 sampai 22 tahun itu masa remaja ya adik-adik ya. Selanjutnya perubahan apa saja sih yang terjadi pada masa remaja? Jadi pada masa remaja itu cenderung ingin bebas, ingin mencoba-coba tapi kurang disertai pertimbangan yang mendalam. Kemudian lebih suka berkelompok dengan teman sebaya. Teman sebayanya itu sering mudah terpengaruh oleh pergaulan. Masa remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak sampai menjelang dewasa. Remaja sebelum mandiri sebab secara ekonomi dan sosial masih tergantung pada kedua orang tua. Selanjutnya perkembangan alat reproduksi semakin matang sehingga menimbulkan hasrat dan dorongan seksual. Padahal hubungan seks sebelum menikah pada remaja dapat membawa akibat yang merugikan. Ketidakmampuan menata dorongan seksual menghadapkan remaja dengan kondisi dan situasi kritis atau rawan. Sebab dorongan seksual yang tidak dikendalikan dapat merugikan masa depan seperti kehamilan, penyakit menular seksual adalah bagian dari akibat kerugian ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual. Selanjutnya, tahapan perkembangan ini juga dikenal sebagai masa pubertas, yaitu selanjutnya seks pranikah itu merupakan salah satu masalah yang bisa mengancam remaja. Apa sih itu seks pranikah? Jadi, seks pranikah itu hubungan seks yang dilakukan oleh dua orang remaja antara perempuan dan laki-laki di luar menikah, artinya mereka belum menikah tapi melakukan hubungan seks, begitu ya. Lalu apa saja itu penyebab seks pranikah? Yang pertama, kurang menghayati ajaran agama. Jadi pengetahuan norma ajaran agama yang kurang disertai penghayatan itu dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang atau melakukan hubungan seksual pranikah. Pengetahuan yang kurang mengenai seks pranikah, penyebab dan akibatnya, terlibat dalam proses pergaulan bebas. Kemudian pengawasan masyarakat semakin menurun. Apa saja sih itu akibat seks pranikah? Ada beberapa akibat dari seks pranikah. Yang pertama, pada kejiwaan, pada perempuan akan kehilangan keperawanan, pada laki-laki akan kehilangan keprajakaan. Keadaan ini bisa mengakibatkan timbulnya masalah mental seperti cemas, suka melamun, depresi, ingin bunuh diri. Bagi agama dan sosial tuh menjadi dosa dan aib bagi keluarga. Kemudian dikucilkan dari pergaulan teman sebayanya atau masyarakat sekitarnya jika sudah melakukan seks pranikah karena dianggap tidak suci. Kawin terpaksa, kehamilan tidak diinginkan. Kawin terpaksa itu jika perempuan ini hamil dengan melakukan hubungan seks pranikah namun tanpa didasari rasa cinta, mau tidak mau ya harus menikah. Akhirnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan yang berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan bayinya nanti. Dampak seks pranikah bagi kesehatan yaitu kehamilan tidak diinginkan sering menimbulkan komplikasi sampai pada kematian ibu dan bayinya. Kemudian pengguguran kandungan atau aborsi, penyakit menular seksual PMS dan HIV/AIDS. Cara menghindari seks pranikah itu bagaimana sih?
Jadi ada beberapa cara untuk menghindari seks pranikah. Yang pertama, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Misalnya olahraga, kesenian, dan berorganisasi. Yang kedua, taat beribadah. Yang ketiga, hindari berduaan di tempat yang sepi. Jadi yang suka pacaran berdua-duaan itu hati-hati lah ya, jangan sampai dirasuki setan akhirnya melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan yang bisa berdampak buruk ke depannya. Bagaimana sih saran atau masukan agar remaja tidak terjerumus dalam seks pranikah? Yang pertama itu menjadi remaja yang taat beribadah, artinya rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kemudian giat belajar, bekerja untuk menuju masa depan yang sukses dengan tidak berpoya-poya. Membangun hobi yang positif seperti berolahraga, musik, dan lain-lain. Kemudian peduli terhadap lingkungan dan sesama teman. Jadi jika temannya sudah mulai menyimpang, adik-adik bisa mengingatkan temannya agar tidak menyimpang terlalu jauh. Percaya diri, mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dan menghindari rokok, minuman beralkohol, dan narkoba. Itu kan kegiatan yang sangat negatif. Kemudian menghindari seks pranikah dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Apa sih keuntungan jika kita tidak melakukan seks pranikah itu? Yang pertama, terhindar dari risiko penyakit menular, infeksi menular seksual yaitu IMS, tidak menjadi dosa dan aib bagi agama dan keluarga. Kemudian tidak terjadinya kehamilan tidak diinginkan KTD, menghindari terjadinya pernikahan dini dan pernikahan yang tidak diinginkan karena menikah terpaksa karena hamil. Jadi begitu ya adik-adik. Apakah sudah paham semuanya? Paham, Bu. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal. Apa pemahaman adik-adik tentang seks pranikah itu? Baik, sudah memahami ya berarti ya. Udah. Jadi kesimpulan dari penyuluhan kita hari ini adalah remaja dan seks pranikah remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, sedangkan seks pranikah adalah seks yang dilakukan sebelum menikah. Jadi sehingga terjadi pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan, menyebabkan dosa dan merusak diri sendiri tentunya ya adik-adik. Jadi begitu ya adik-adik, sebaiknya jika tidak ingin terjerumus ke dalam hal-hal negatif, hindari seks pranikah, hindari narkoba, jangan merokok, jangan mengonsumsi alkohol, melakukan kegiatan-kegiatan positif. Sekian dan terima kasih.